A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu wa aqimus salata lidzikri. Artinya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ayat ini banyak sekali diselewengkan orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memahami arti makna dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan dengan ayat ini banyak sekali orang-orang beranggapan bahwa ketika kita sudah mengingat Allah, sudah selesai juga sholatnya. Subhanallah, luar biasa hebat. Astaghfirullahaladzim. Saudara, perlu diketahui bahwa mengingat Allah itu penjabarannya sangat luas. Bukan cuma mengingat itu aja, bukan. Luas maknanya itu, saudara. Memberikan seseorang sesuatu itu yang membuat orang itu bahagia, itu juga mengingat Allah. Subhanallah. Nanti kita jelaskan semuanya insyaallah. Perlu juga dipahami bahwa bersyahadat atau membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, naik haji, membaca Al-Quran, dan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu semuanya adalah mengingat Allah. Sekali lagi, itu semuanya adalah mengingat Allah. Kenapa? Kita tidak bisa membaca 2 kalimat syahadat, tidak bisa sholat 5 waktu, tidak bisa berzakat, berpuasa, dan tidak bisa naik haji, tidak bisa membaca Al-Quran, dan tidak bisa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW tanpa ingat. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi tanpa ingat. Tapi bukan berarti ketika kita sudah mengingat Allah, kita sudah selesai sholat, kita sudah selesai membaca Al-Quran, kita sudah selesai berpuasa. Tidak seperti itu. Itu namanya salah kaprah. Saudara, yang dimaksud dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bagaimana sih mengingat?
ketika kita mengingat saudara kita. Kalau sekedar cuma mengingat, rasanya belum lengkap, belum sempurna. Tapi kalau kita mengingat dengan memberi sesuatu, itulah makna mengingat, yaitu berbuat kebaikan. Dari maknanya itu, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikanlah sholat untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi jangan disalahpahamkan. Ketika kita sudah mengingat Allah, berarti kita sudah selesai sembahyang. Hebat sekali. Sekali lagi, yang dimaksud itu adalah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya termasuk ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, itu termasuk berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada wujud-wujud Allah. Barang siapa berbuat satu kebaikan, sama saja berbuat segala atau melaksanakan segala ibadah. Tapi bukan berarti ketika kita berbuat baik sudah berhenti sholat puasa, bukan berarti seperti itu. Bagaimana cara berbuat baik kepada Allah? Berbuat baiklah kepada makhluk-makhluk Allah atau wujud-wujud Allah. Siapakah wujud Allah itu? Segala yang bersifat mawujud di alam raya ini, itu semua adalah wujud-wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. La mawjudun illallah, tiada yang mawujud kecuali Allah Subhanallah. Bukan mencaci menghina makhluk-makhluk Allah, bukan. Banyak sekali orang gagal faham ini. Itulah saya sering menyampaikan, kerjakan kebaikan. Mau tahu, kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha baik. Itulah saya pernah, mungkin sering saya menjelaskan di konten-konten bahwa saya pernah mendapat tugas entahlah dari mana. Yang jelas perintah itu mengatakan kerjakan kebaikan karena kebaikan adalah aku. Kerjakan kebaikan karena kebaikan adalah aku. Kerjakan kebaikan karena kebaikan itu adalah aku. Ini perintah saya dari saya pribadi. Perintah untuk saya pribadi. Dan sekarang juga saya perintahkan kepada semua saudara. Kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha baik. Subhanallah. Saudara, kebaikan itu menghimpun semua ibadah. Kalau kita berbuat satu kebaikan, sama saja mengerjakan semua ibadah. Subhanallah. Tapi kenapa kita berat sekali berbuat kebaikan? Sinilah jadi masalahnya. Kebaikan itu adalah surga. Jadi sekarang kita ini sama saja kita berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Begitu beratnya berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, artinya begitu susahnya berbuat baik. Kita lebih cenderung
ke neraka. Ketika kita berniat baik, berbuat baik, tiba-tiba di jalan timbul pikiran jahat, jatuh lagi kita ke dalam neraka. Sekali lagi saudara, saya perjelaskan di sini bahwa kebaikan itu menghimpun semua ibadah. Kalau kita berbuat satu kebaikan, sama saja mengerjakan semua ibadah. Karena tujuan ibadah itu adalah kebaikan. Tapi bukan berarti setelah kita menghimpun semua kebaikan atau mengerjakan semua kebaikan, kita tidak lagi mengerjakan sholat. Itu salah kaprah, salah kaprah. Subhanallah. Sekali saudara, saya di sini pertegas. Ingat, itu adalah jalan, bukan tujuan. Sekali lagi, ingat, itu jalan, bukan tujuan. Tujuan kita adalah kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar mengingat, tidak banyak membawa manfaat. Saya mau kasih contoh, bukan berarti tidak boleh mengingat, tapi tidak banyak membawa manfaat. Saya kasih contoh, mengingat air tidak akan mampu menghilangkan rasa haus. Mengingat api tidak akan membuat diri kita jadi panas. Subhanallah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Artinya, berbuatlah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuatlah baik kepada aku. Jangan dimaksud berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.